udah punya Genius Wand, tapi ingat dia juga cukup tipis karena habis ini mengarah ke Feather of Heaven. Jadi memang di sini damage dari Aura Fire jungler mereka adalah full damage. Ini Jana kayaknya mau bikin ke arah Radiant Armor dulu ya. Ya Radiant Armor kan. Dan Fluffy sudah mendapatkan satu buah The Guardian Helmetnya. Dan 4 pemain dari Geek Farm ini langsung rusuh ke area atas karena mereka tahu mereka udah mulai ketinggalan satu red. Benar-benar, dan kalau kita lihat dari goldnya sebenarnya ya di hampir ke menit 6 ini belum terlalu jauh lah, hanya sekitar 1000 gold. Tapi memang pergerakan yang bagus banget dari kedua tim sehingga memang nggak akan jauh-jauh sih goldnya. Dan yang menjadi penentu sebenarnya menurut aku adalah Elzura dengan nge-copy ya IMU ke arah seorang facehugger. Jadi ini altar akan dibalaskan dengan altar, tergantung siapa yang positioningnya lebih bagus, yang nggak ke pick off duluan, dan altar siapa yang dibuka lebih awal. Iya, dan ini memang benar harus mentargetkan ke dia ya, ke area defense Saga. Jadi gak boleh dengan target hero yang lain juga. Dan ya, ini masih dengan reset positioning sebenarnya dari Geek Fam. Mereka kalah dari turretnya, tapi turretnya masih berimbang juga karena sama-sama yang hilang kan ini ada di sisi bawah saja tadi. Iya, sementara ini pertukaran turtle apakah akan diamankan oleh Aura mengingat Jana Cutie tentunya masih bisa mendapatkan satu buah turtle-nya dengan lethal counter yang kita tahu ya Balmond ini lethal counter udah kayak punya dua retribution iya jatuhnya. makanya. Tapi ya dengan 3 kalinya turtle yang berhasil diamankan pastinya sama teman-teman Geek Farm, otomatis dari goldnya mulai mengejar nih. Yang tadi ketinggalan sekitar hampir 1000 lebih ya, dan kali ini udah mulai mungkin bahkan mengungguli walaupun hanya sedikit dari goldnya. Betul, dan dari Aura Fire gimana caranya mereka udah mulai harus grouping sih kali ini. Karena posisi Kabuki yang mungkin akan coba ikutan rotasi dengan pemain-pemain dari Aura Fire. Ini yang paling penting adalah gimana caranya mereka dapetin turret terlebih dahulu. Karena sekarang Kadira tuh berfokus terhadap objektif aja. Ya, dan kali ini Dwarf Dragon mungkin akan keluar dari Kadera sebagai follow up, sakit banget namun terlalu tanky sepertinya dari Fluffy ya. Iya, dan memiliki 3 bar dan Aura Fire mereka apakah coba untuk memprioritaskan turret di area mid, tapi kali ini Konsil bakal coba dibuka begitu saja dan sudah ada penculikan ke arah seorang facehugger. Bakal licin Heavy Life Friends kali ini masih punya sprint untuk mundur dari seorang facehugger dan tidak akan ada korban yang jatuh di area mid. Aduh, ini yang bahaya turret midnya dulu. Hampir tuh, hampir keculik sih, tapi untungnya dia kalkulasi timingnya itu pas banget. Iya, dan hampir aja dapetin satu turret di bagian mid lane. Ini yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau misalkan jantung dari Aura Fire itu di mid turret outernya itu hilang, invasi dari Geek Farm akan semakin berbahaya lagi. Iya, mereka akan bisa masuk ke area jungle ya. Ya, dan juga pemilihan item dari Geek Fam menurutku di sini bagus ya. Dimana ada 2 hero mereka ini pakai Radiant Armor, dimana Radiant Armor ini adalah musuh utama untuk Amon sendiri. Amon kita tahu dari shard-shard akan kill semua damage-nya, dan itu akan menambahkan untuk magic defense-nya. Dan bahkan tadi Baluiski dia udah punya juga untuk Athena Shield. Iya, dan ini respect banget ya, karena memang magical damage-nya ada 2 juga, termasuk facehugger yang lumayan sakit menurutku sendiri. Jadi respect terhadap magical. Ya, ada Godiva juga, Soul Bloom-nya kan ke-trigger juga nanti Radiant Armor. Iya. Karena damage-nya dari Soul Bloom kan 111 dan itu DPS ya. kecil gitu. Dan second-nya ini bakal sakit banget dan sudah diatasi sebenarnya sama Geek Farm. Tinggal penetration aja nih item dari Aura Fire. Tapi kali ini dengan Lord yang akan dipok begitu saja oleh pemain-pemain dari Geek Farm, Aura mereka cukup berhati-hati. Coba untuk mengingat ini Jana pakai Balmond. Jadi lethal counter tentunya akan menjadi kunci. Dan apakah mereka bakal coba pincangin dulu team fight-nya? Karena terlihat dari Elzura yang udah menjadi target dari Aura Fire. Ya, untuk konten sebenarnya karena retribution ataupun secure karena objektif netral kayak Lord ini harusnya si Geek Farm lebih oke ya. Ada Wesker, ada lethal counter. Walaupun memang dari Aura Fire juga dia punya Endless Shard yang memang sebenarnya bisa dikalkulasikan sedemikian rupa untuk secure ke arah Lordnya juga. Ya, ini masih tarik ulur sih karena Jana Cutie dia tadi udah punya Guardian Helm ya, dan ini menurutku adalah usaha yang cukup berat, apalagi ini Fluffy yang kena Way of the Dragon. Iya, masih punya 3 bar, bahkan masih cukup tebal dari seorang Fluffy. Dan bahkan kali ini dengan informasi yang didapatkan, dia punya 2 Dragon. Fluffy bakal fokus terhadap seorang Kadira dan tumpang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk Aura Fire mengamankan Lord mereka yang pertama. Dan Elzura pun sudah terlihat di area busnya kali ini. Luke berada di area blind spot, ini harus berhati-hati dari Aura Fire. Sementara kali ini sudah mulai terlihat dari area mapnya ada banget Godiva. Masih ada Alta dibuka begitu saja, tapi ternyata dari seorang Baluski bakal coba untuk menahan di area depan kali ini. Dan bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Luke. Kali ini Lordnya bakal di-reset sepertinya. Dan Endless Shard-nya connect ke arah seorang Luke, namun masih belum bisa ditumbangkan Luke-nya. Namun kali ini Luke-nya coba bertahan dan baik banget. Masih ada flicker juga pastinya untuk menyelamatkan posisi dari Geek
Flames. Ya, dan ini dia komposisi dari Aura Fire adalah mereka punya Matilda. Mereka gak usah untuk pulang karena mereka masih bakal dapetin lagi efek shield dan juga heal dari Godiva. Iya, tapi kali ini giliran terkali dibuka karena seorang jarak Kitty dan bahkan Hai tumbang di tangan seorang Cadera yang tiba-tiba hanya tidak terlihat tapi Fluffy kali ini harus mundur terlebih dahulu dan belakang di flicker. Kabuki yang menjadi target ketiga kali ini Geekfam akan memaksakan tim fightnya dengan Brigada Connect dan tumbang di tangan seorang Luke kali ini. Waduh, menyisakan facehugger sendiri. Ini bahaya banget nih dan Lordnya juga berhasil di-secure sama teman-teman dari Geekfam dan ini menjadi masalah besar pastinya karena kita melihat dari segi gold. Jauh banget perbedaannya sekitar 4.000 gold. Iya, dan Aura Fire mereka juga belum punya misalnya satu hero yang bisa melakukan burst damage ke pemain dari Geekfam. Mereka mengandalkan Kabuki dan Kabuki kalau masih baru jadi 1-2 item ini masih kurang bisa ngasih damage ke Jana Kitty yang udah punya Guardian Health. Iya, ini sulit sih karena menurut aku dari Geekfam mereka tuh udah jadiin item-item yang bisa nahan damage dari Aura Fire terlebih dahulu. Betul. Karena 3 total kan diamankan kan? 3 Radiant Armor loh, Elzura juga Radiant Armor. Gila, ini Bahkan Elzura di respect loh. Respect Dari semuanya. mid lane-nya pun respect karena memang seberbahaya itu ya. Dari Endosart sendiri dan kalau Sakit misalkan sih. bisa instant kill juga sih sebenarnya. Betul, tapi kali ini Lord yang sudah diamankan oleh Geekfam udah mulai berjalan ke area bawah, mencoba untuk masuk ke area base dari Aura Fire sementara. Kali ini Godiva terkena saat damage yang begitu pedih dari seorang Cadera dan kali ini Fluffy mencoba untuk menjaga di area depan. Altar dibuka begitu saja hanya untuk mengamankan inhibitor di area bawah sekaligus membuat Geekfam tentunya tidak akan mudah untuk ditumbangkan karena kita tahu kekuatan dari altar tersebut dan minion kali ini akan masuk ke area midnya. Inhibitor yang akan menjadi target utama terlebih dahulu Cadera masih dengan sayapnya dan bahkan kali ini lihat Baloyski mencoba untuk menjadi garda terdepan dan Luke ini player yang cukup menyulitkan karena dia coba pisahin team fight-nya sebenarnya. Iya, Dia dan- coba untuk mencuri satu pemain yang terpisah. Iya sebenarnya ngedistract sih ya, ngedistract Iya. juga sebagai yang biar defensif dari Aura Fire tuh nggak terlalu rapi dan kali ini sepertinya harus mundur dulu dari Geekfam juga nggak boleh terlalu galak dan kita akan lihat dari tadi play-nya. Ya, ini instansi play by Samsung Galaxy A series di mana memang yang ditargetkan pertama kali itu adalah Hai. Yang ketika Hai tumbang bebas banget dan Cadera. Dan kita tahu bagaimana kekuatan untuk Wesker dari Beatrix sendiri. Dia langsung triple kill tapi kali ini lihat Aura Fire. Mereka mau coba balik ke team fight-nya. Godiva masuk masih mengigal dan bahkan altar dibuka juga oleh seorang Elzura kali ini. Anti-Quiris dipegang di tangan seorang Jana Cutie. Betapa respect-nya tapi kali ini Fluffy mencoba untuk menahan menjadi garda terdepan dari Aura Fire. Dan yang harus dihadapi adalah Luke. Karena Luke sekarang di menit 13 ini udah mulai berasa nih damage dan bahkan bisa dibilang dia cukup tanky juga. Menjadi samsak dari Geekfam. Ya dan satu korban ya dari Geekfam yaitu adalah Baloyski karena mungkin tadi posisinya terlalu depan karena ya memang dia sosok inisiator, dia harus mencari informasi dan punishment yang dilakukan sama teman-teman Aura Fire bagus banget sih tadi. Ya, dan juga untuk stats dari Facehugger sendiri dengan Faramis 3 kali pick dia ini asisnya dia cukup besar ya. Dengan hero Faramis dan juga first damage dari mid laner Aura Fire ini. Tapi lihat Luke-nya berada di depan kali ini. Luke masih punya flicker tapi ada shotnya connect dari seorang Hai. Dan bahkan Elzura bakal coba dipukul mundur. Masih punya altar dari seorang Elzura dan masih bisa bertahan. Luke terculik begitu saja di mana dia sempat maju duluan memang. Tapi ingat yang ditahan dan ini adalah pemain-pemain Aura Fire. Dan sekarang menurut aku Hai ini harusnya udah punya penetration juga sih. Ya dan kehilangan Luke ini bukan menjadi sesuatu yang baik pastinya untuk Geekfam karena Lordnya tapi pergerakan dari Jana Kitty bagus banget. Dia melakukan reset terhadap Lordnya untuk buying time juga menunggu Luke-nya spawn dan sekarang Luke udah mau spawn. Lordnya masih belum diinisiasi sama teman-teman Aura. Iya mereka cukup ini sih cukup berhati-hati karena Jana kita masih punya retribution juga ya. Masih ada lethal counter. Jadi kemungkinan Lordnya untuk dicuri tuh bisa banget oleh Geekfam. Tapi kali ini Lord akan di-reset lagi dan lagi. Dari kedua tim ini Aura Fire mereka juga lagi mencari momentum yang pas gimana caranya mereka untuk menculik ke arah seorang Cadera. Karena Cadera udah mode Wesker nih. Tapi kali ini Luke di area depan Lord. Iya! Dia adalah seorang Hai! Dan bahkan sudah menemukan Hai kali ini tapi Baloyski juga hilang begitu saja. Menjadi pertukaran 1-1. Tapi Geekfam apakah mereka mau coba untuk paksain lagi team fight di area midnya? Arcane Shot dari mulai dibuka oleh seorang Elzura dan Kabuki punya satu item penetration dengan Malefic Roar ke bawah. Ya, dan juga ada Glowing One yang dipegang oleh Facehugger kali ini. Jadi, ya mungkin dengan tumbangnya Hai masih bisa ditunggu lah oleh teman-teman dari Aura Fire untuk maju bersama dengan Super Minion. Karena kalau kita lihat mereka melambatkan dengan Lordnya yang memang gak ditemenin sama sekali. Hai udah punya true damage dari Calamity Reaper, lalu udah punya Divine Glaive sebagai magic penetration. Jadi ini Radiant Armor-nya mungkin nggak akan terlalu berasa lagi ya. Plus dia punya Feather of Heaven juga. Ya.
Bener, dan retributionnya sih yang mengerikan Gila banget ya. Lawannya ini Balmon nih kita tahu dengan lethal counter, retribution, ada Wesker juga dari Kadera yang siap untuk last hit Karl Lord. Namun retribution yang bagus banget berhasil secure Karl Lord. Iya, dan kali ini lihat Invadia Remitnya cukup ramai dan altar dibuka begitu saja Kadera. Ini bilisnya konek kali ini Facehager tumbang begitu saja. Dan dari Luke mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Aura Fire, tapi harus melewati garda terdepannya dulu yaitu Fluffy. Yes, tapi itu yang tumbang juga cuma Facehager ya. Iya. Dimana dia 3 second lagi dia udah kembali spawn ke Land of Dawn. Jadi Udah muncul masih lagi ya. dengan posisi reset dan kita masih harus menunggu juga karena tadi keunggulan level, mungkin gap level yang terjadi antara Aura dan juga Geekfam. Ini udah mulai ke reset juga dan kita masuk ke dalam lane-nya di mana item Immortal ini bakal penting banget. Ya, dan kalau membahas soal item udah ada Hasklaw juga sebenarnya yang diamankan sama Kadera tadi, dan dengan total damage build yang baik, yang gede banget dari Kadera 81.000, ini harus diperhatikan juga nih, harus ada satu player yang memang ngincer ke arah Kadera sehingga Iya, dia itu nggak dia. bisa kasih damage. Tapi kali ini lihat sudah ada dua Dragon connect ke arah Fluffy, tapi tidak akan dilanjutkan oleh Baloski karena mengingat itu bukan target yang diinginkan. Dan Ini kekuatan Masya di Kekuatan late game Masya, ya. ya. Karena memang bargain 3 dan dia cukup annoying karena lihat berapa source skill yang dilempar ke arah dari Fluffy, tapi dia sendiri masih ada di sana. masih kali 2 tuh baru HP. Ngeselin banget sih. 2 bar HP masih tetap susah sih mau ditumbangin karena memang walaupun DPS stabil dari Kadera ya, yang kita tahu pastinya sakit banget ke arah Fluffy, tapi dengan 2 bar itu bahaya banget kalau memang mau dikomit dan nggak ada Wave Dragon juga tadi. Ini jadi kayak seakan-akan dari Aura Fire mereka memaksakan si Baloski ini keluarin semua resource skillnya ke arah seorang Fluffy. Iya kan? Jadi anggapannya nggak akan ada dua Wave Dragon, tinggal gimana cara Aura Fire nyicil ke arah seorang Kadera yang ini Weskernya harusnya dari Battle udah mulai berasa. Apalagi KDA dia 514 di sini. Jadi harusnya dari item udah dibutuhkan dan dia bikin respect ke arah Athena Shield. Mengingat damage-nya high ini udah perih banget sih. Ya biar nggak kena one shot juga ya. Ini Fluffy, oke. Ini berapa resource yang akan dikeluarkan untuk menemukan seorang Fluffy. Tapi Fluffy masih terlihat sangat amat tanky kali ini. Dan sampai dari Aura Fire dan Lord yang akan menjadi penentu nih kayaknya. Masih cukup aman sebenarnya sih, dan ya Wardy Lord mungkin aja bisa jadi penentu di game kali ini karena kalau kita lihat kontes Retribution menjadi nomor 1 lagi. Namun kalau kita lihat nih DPS Lord dari Geekfam itu cepat banget. Iya. Jadi Aura benar-benar harus was-was mengingat minion management yang dilakukan Geekfam juga rapi banget di top lane dan di bottom lane. Jadi pressure sendiri untuk Aura Fire. Biasa kalau udah menit ke segini ada itu adalah momentum-momentum buat PXP laner ya. Di mana mereka bisa datang dari arah blind angle-nya dan menculik satu pemain. Tapi Lordnya masih ditahan oleh seorang Jarak Kitty juga mengingat setengah HP. Tapi ini Lord yang udah di-enhance ingat. Dan sementara kali ini Alzura masih punya altar juga. Mencoba untuk mengalahkan kontes ke area. Lordnya kali ini altar mulai dibuka dan bahkan high. Ada di depan dan bahkan Lordnya apakah masih tidak berhasil ternyata. Dicuri kembali oleh seorang Jarak Kitty dan bahkan dari Luke. Mencoba flicker mundur terlebih dahulu masih punya immortality Baloski. Bakal terpick off setelah ada dua Wave Dragon yang connect lagi dan lagi. Ke arah seorang Fluffy Lim. Mendapatkan Lord tapi kehilangan satu, namun sepertinya dari Fluffy mau secure ke arah mid turret juga dan berhasil di-secure ke arah outer mid turretnya. Satu keuntungan untuk Aura tapi ada kerugiannya juga. Tergantung nih bagaimana dari Geekfam bisa using Lord dengan bagus atau enggak, dan defensif dari Aura sendiri, disiplin atau enggak. Ya dan juga ini bukan Lord Evolve tadi kan Iya, ditarik di masih menit enhance 17.30-an dan tumbangnya memang di menit 18.30-an tapi ini masih yang biasa. Sementara yang tadi biasa. memang ya wave management dari Geekfam bisa kita bilang itu bagus banget. Karena di top lane ini wave minion dari Geekfam selalu nge-push, selalu ada di sana. Jadi Aura Fire kalau memang mereka harus commit, mereka nggak boleh kehilangan anggota juga. Tapi dia nyolong IMU ke arah seorang Clean kali ini. Yang dimana gak akan ada satu gua altar berarti. Tapi sepertinya akan di-reset oleh seorang Alzura. Dan mau gak mau Aura Fire mereka mencoba untuk menahan lajunya. Belum masuk ke area mid tapi sekelingkul dari connect kali ini. Dan bahkan dari satu buah altar dari pop up oleh seorang Facehager. Mengingat Fluffy masih lagi-lagi menjadi garda terdepannya. Dan Geekfam tentunya tidak akan terpick off juga mengingat tidak ada altar di tangan Alzura. Jadi kemungkinan besar mereka akan coba apa ya, mungkin menghindari teamfight yang cukup panjang dari Aura Fire. Iya, dan akan lebih santai lagi pastinya ya. Dan kalau kita lihat dari itemnya, wow, Kabuki udah full item, wow. Iya dia udah lengkap sih, dan menurut gue di sini Kabuki adalah salah satu hero yang nantinya harus bekerja untuk bisa menumbangkan cepat garis depannya, yaitu Jana Cutie. Dia satu-satunya yang punya burst damage yang sangat-sangat cukup sekali sekarang. Dia ada true damage juga dari Endless Battle.
Sementara memang dari Kadera berfokus terhadap penetration dan ada satu WON. Kedua Goblin itu punya WON sih. Jadi ini WON yang mungkin bisa digunakan semaksimal mungkin ketika ada physical damage yang akan masuk ke arah kedua God laner. Ya, tapi Kadera juga dia harus siap-siap. Siap-siap dalam artian ya WW ini kalau kepake dia bisa ganti ke Husklow. Dia bisa lebih sustain ketika ada tipan yang sudah menjadi juga. Dia nggak perlu recall kembali ke base. Iya, atau mau lebih mengamankan immortality kok. Immortal, harusnya itu immortal ya. Mungkin udah pecah tadi. Mungkin udah Dari percaya. ganti dulu. Immortal adalah salah satu jawaban untuk hero-hero yang bisa melakukan burst damage. Karena nggak ada lagi. Apalagi kita melihat dari yang ngejernya itu adalah Fluffy gitu kan dengan Masya. Dan Dia kita tahu ulang dia pulang loh. sakit banget, damage-nya gede dan Haskell menurut aku memang item yang diperlukan banget untuk sustain kembali gitu atau melakukan fight back bahkan ke arah Fluffy. Iya, dari Salvamnya juga ya. Jadi membuat dari seorang Kadera ini tentunya kalau dia udah punya Husklow bakal lebih enak lagi. Memberikan damage tentunya disertai adanya lifestyle yang bisa didapatkan oleh seorang Kadera. Tapi bakal reset sepertinya pasif banget dari kedua belah tim sembari menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 10 detik ke depan. Ya, lebih fokus ke arah minion management dulu mungkin Iya. ya sekarang jadi lebih Bersihin santai lane lagi. dulu. Karena kalau kita lihat dari goal dia nggak berbeda jauh dan kali ini Lordnya sudah muncul. Ini adalah momen penentuan untuk Geek Farm dan Aura Fire. Dan ini Lord penting, ingat ini Lord Evolve yang pastinya memiliki damage dan juga bakalan sulit untuk ditumbangkan. Jadi ini adalah Lord yang penting untuk kedua belah tim, di mana ini masing-masing kedua belah tim mereka memiliki network yang cukup berbanding sama ya. Dan di menit ke-21 ini bisa jadi game siapapun. Siapa yang bisa menangin tim fight-nya, siapa yang bisa nyuri ke arah God laner ini bakal menjadi momen yang penting yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Dan Fluffy sudah dicicil-cicil, sudah di-pop, namun belum ada ultimate yang resource ultimate yang keluar dari Geek Farm juga. Karena mereka tahu mereka harus dapetin momentum dari arah dan Lord tentunya dari seorang Luke. Tapi Godiva harus berhati-hati. Ini udah low banget, Fluffy berada di garda depan. Cukup jauh dari pemain-pemain Aura Fire, tapi Alta dibuka begitu saja oleh seorang Verkazen. Oke, bakal menabrak ke arah seorang Jana, tapi ternyata Alta dibalik, Alta dan bahkan kali Baliski mencoba untuk menahan dia di depan terkena tapi Kabukinya tumpang di tangan seorang Jana dan bakal dipaksain di fight kali ini Aura Fire. Mereka harus mundur terlebih dahulu, tapi Aljana maju ke arah depan dengan flickernya dan penumbangan Visager dengan satu bargain shit dan bahkan Geek Farm mereka bisa ngedapetin Lord yang sudah dewasa yang bakal bikin kecewa teman-teman dari Aura Fire. Oh no, kehilangan dua member dari Aura Fire. Walaupun dari Facehugger sendiri responnya cepet ya, karena sekarang bahkan udah ready lagi. Namun ya Lordnya bisa di-secure oleh Geek Farm dan menurut aku ini Lord yang sangat-sangat berbahaya, udah evolve juga. Walaupun memang kita lihat tadi defensif dari Aura cukup baik ya di Lord sebelumnya. Namun gak tahu nih untuk Lord kali ini bisa bagus atau enggak. Ini dipaksa sih Tifa di area atas, mereka mau coba untuk Wah, Godiva, bersihin ya. minionnya, tapi Godiva di area depan hati-hati dia punya immortal, tapi apakah dia bisa lari dari kejaran 3 pemain? Coba buying time cukup banyak dari seorang Godiva dan Godiva masih recall balik. Tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Dragonnya mau naik ke arah seorang Fluffy. Fluffy mau tidak mau disumbangkan burstnya. Sakit banget dari seorang Fluffy, tapi masih punya outside dari seorang Verkazen. Kadera bakal menjadi incaran kali ini. Fluffy tumbang di area depan, ditukarkan dengan adanya satu pemain tidak, ternyata Verkazen yang hilang begitu saja. Namun kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk area base. Double kill yang mengenai seorang Kadera dan bahkan Leozura menumbangkan Kabuki dan Geek Farm memulai pemain-pemain dari Aura Fire dan 1-0 diamankan oleh Geek Farm. Wow, gila dengan Lord yang bagus banget tadi ya, using Lord yang cukup rapi sebenarnya. Dan untuk defensif sebenarnya udah bagus dari Godiva karena bisa narik tadi nge-distract banyak banget player dan sempat turun juga balik lagi recall untuk join fight. Namun mungkin ya karena Lordnya udah masuk ke area base itu yang jadi distract terbesar. Hike-nya harus fokus ke arah Lord, gak bisa ngasih follow up damage ke arah Geek Farm dan akhirnya Geek Farm yang bisa memenangkan game pertama. Ya, dan jangan lupa juga tadi memang adalah Evolve Lord ya. Yang Evolve penting bahwa Lord. dengan berdiri aja di sampingnya Lord itu udah dapat tambahan damage juga. Iya. Dan ya memang tadi yang terakhir dilepasin buat Godivanya. Ya. Dilepasin aja karena memang mereka pengen jalan barengan. Sama dengan Lordnya juga dan tadi immortalnya dari Kadera memang pecah. Masih sempat untuk hidup lagi ada Husklow.